Record. Kita mulai ya, Mas ya. Ya. Baik, kita awali dengan salam dan sholawat. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Karena saya tahu Mas Amar Ma'ruf ya namanya ya. Iya. Lam juga pasti ya kan namanya Amar Ma'ruf. Mengajak kepada kebaikan ya, Mas. Benar nggak sih? Amar Ma'ruf itu. Kenapa, Pak? Artinya Amar Ma'ruf itu menyuruh kepada kebaikan ya. Ya, kurang lebih seperti itu. Kurang lebih seperti itu, Pak. Baik, Mas. Jadi gini, kita bikin ini ya kayak semacam perjanjian, bukan perjanjian ya. Pokoknya persetujuan bahwa kita kali ini akan melakukan diskusi yang mana tujuan utamanya adalah mencari kebenaran, mudah-mudahan bisa menyamakan persepsi sehingga benarnya itu relatif berlaku untuk kedua belah pihak. Tapi kalaupun nggak bisa dicapai kesepakatan, ya tidak masalah, karena pikiran masing-masing orang boleh berbeda. Nah, ya, paham, Pak. Kalau ingin dilanjutkan nanti suatu saat di sesi lain, silakan saja. Bisa inisiatif dari saya atau dari Mas Amar. Kemudian seperti janji saya, kalau ini nanti jadi kita tayangkan, maka hasil AdSense dalam 1 bulan pertama itu nanti kita akan bagi 2, Mas. Baik, Mas. Sekarang mohon maaf ya, kita di sini mudah-mudahan insya Allah tidak akan ada saling ngejek atau saling menghina. Kemudian kalau ada misalkan keceplosan nggak sengaja, tolong diingatkan. Kadang namanya manusia yang kadang-kadang ngomongnya suka kebablasan. Kemudian yang pertama saya lupa ya memperkenalkan diri. Mungkin sebagian orang udah tahu nama saya Ikhwanuddin. Saya tinggal di Kota Batam. Asal saya sih Jawa Timur juga dari Mojokerto, nggak terlalu jauh ya dari Trenggalek. Kemudian ini saya pengen tahu latar belakang pendidikan Mas Amar sehingga nanti saya kalau ngomong misalkan mohon maaf ya biar nggak misalkan bisa aja kan nggak nyambung gitu kan. Kalau misalkan orang jurusan sosial saya ajak ngomong sesuatu tentang fisika gitu kan mungkin nggak nyangkut, mana tahu. Kemudian saya awali dulu bahwa saya latar belakang saya itu sarjana teknik mesin di Universitas Negeri di Jawa Timur lah gitu. Kemudian kalau Mas Amar sendiri latar belakang pendidikan terakhir apa, Mas, kalau boleh tahu? Kalau saya sebenarnya bukan teknokrat. Saya bukan ahli teknologi atau IT seperti jenengan itu ya, Pak. Saya latar belakangnya dari sastra. Kalau terakhir saya, dan sampai sekarang pun belum selesai. Ya, nggak masalah, Mas, nggak apa-apa. Saya hanya biar nanti ngomongnya itu bisa saya kontrol, nggak terlalu jauh ngomongin ke saintifik. Baik, kemudian kalau boleh ya. Untuk masalah dasar tentang ilmu pengetahuan, mungkin dari SMP paling enggak mengenai fisika saya sudah diperkenalkan. Baik. Sedikit. Terus kalau menginjak SMA itu ya mungkin kimia, terus ya dasar-dasar itu pun tidak mendalam. Cuma saya juga kalau masalah matematika juga sedikit-sedikit paham. Enggak banyak sih, tapi juga paling enggak dasar-dasarnya saya paham. Enggak terlalu mendalam seperti itu. Iya, nggak apa-apa, Mas. Baik, kalau gitu ini oke, kita mulai aja ya topiknya ya, bahwa kita ini kan akan membahas ini tentang bumi datar, terus latar belakang saya kenapa sih saya bikin beberapa video di channel saya itu tentang bumi datar, karena di suatu video saya tentang
tentang perpipaan air gitu. Ada orang itu yang entah kenapa dia bilang dia mengangkat topik tentang bumi datar. Akhirnya ya udah saya bikin video, udah beberapa seri ya, mungkin udah 4 seri atau 5 seri. Kemudian ya sudah seperti yang saya duga, pasti banyaklah pertentangan dari para kawan-kawan yang udah menganggap bahwa bumi itu datar. Pasti mereka ini apa namanya menentang gitu. Itu saya udah saya persiapkan bakal ada kayak gitu. Kemudian jadi di video ini saya akan awali dengan pertanyaan ke Mas Amar. Karena Mas Amar kan ngaku bahwa 100% mempercayai bahwa bumi ini datar gitu kan. Nah, yang saya ingin tahu sejak kapan Mas Amar menganggap atau berpikiran bahwa bumi kita ini datar gitu, Mas? Nah, kalau untuk awal mula berpikir ya, itu mungkin dari kecil. Dari kecil saya sudah menganggap bahwa dunia ini atau yang tempat tanah ini atau bumi ini datar, karena sejauh itu saya juga masih anak kecil ya, jadi tahunya kan perjalanan kemanapun dia akan datar. Nah itu, tetapi setelah saya memasuki bangku SMP itu mindset saya berubah karena diajari rotasi, diajari apa, kalau yang bumi mengelilingi matahari itu evolusi atau apa itu. Terus sampai SMA, bahkan sampai setelah SMA saya kuliah, kan saya juga pernah kuliah juga di Surabaya. Itu saya menganggapnya oh berarti bumi itu bulat. Dan saya juga memahami proses terjadinya siang malam, terusan gerhana matahari yang disampaikan di sekolah-sekolah itu kan sama seperti anggapan orang-orang yang mengatakan bahwa bumi itu bulat. Nah, tetapi akhir-akhir ini ya sebenarnya saya enggak apa ya, istilahnya enggak begitu gubris, tidak begitu orang gagas lah, enggak gagas. Kan ada teman saya posting, sebenarnya bumi itu datar. Dia kan mengatakan seperti itu. Nah, dia itu kuliah di Mesir. Nah, makanya saya tanya, terus akhirnya argumennya itu tidak menjawab pertanyaan saya. Itu sekitar 2 tahunan yang lalu lah, 2 tahunan yang lalu. Nah, tetapi karena dia tidak menjawab pertanyaan penasaran saya, akhirnya saya lewati. Oh, berarti bumi tetap bulat. Saya juga melihat komentar-komentar orang-orang yang menurut saya itu ahli. Nah, tetapi akhir-akhir ini saya juga membandingkan. Jadi kok semakin lama kok banyak apa bermunculan hal-hal yang seperti itu, Pak, pertentangan. Terus saya pelajari sedikit-sedikit, meskipun saya tidak hafal istilah-istilahnya, tapi paling enggak saya paham runtutannya mulai zaman Yunani kuno itu sudah ada. Terus zaman sebelum masa pencerahan Eropa itu, jadi masa kegelapan Eropa itu kan masih kita diajari dengan agama. Nah, setelah itu barulah munculnya mungkin gerakan Eropa itu bumi bulat dan datar masih di perdebatan. Terus itu pun saya tidak begitu tertarik. Terus akhirnya saya melihat channelnya FE 101 itu. Nah, mungkin Pak Ikhwanul Muslimin yang termasuk mengkomentari Ikhwanuddin. Itu sebenarnya itu adalah yang membuat saya jadi banyak pertanyaan di situ. Nah, dan saya pun setiap hari berpikir
berpikir saya bandingkan antara satu dan satunya. Nah, makanya sampai sekarang saya jadi lebih apa ya istilahnya lebih mempercayai, dan itu pun enggak hanya 90% atau 50%, enggak 100%. Itu yang kisah saya mengenai mindset atau pola pikir saya mengenai bumi datar seperti itu, Pak. Oke. Sekarang sebetulnya banyak sekali sih dari sisi mana aja itu yang saya bisa masuk gitu untuk memulai perdebatan. Kita jangan berkonotasi negatif ya kalau saya bilang perdebatan. Debat itu biasa. Debat itu biasa. Ini bumi itu datar ya, sehingga kalau dilihat dari atas tuh kira-kira bundar seperti ini ya. Ya. Bundar. Kalau bundar itu artinya ada lingkaran tapi gepeng. Kalau bulat itu kayak bola, itu bulat ya. Bundar dan bulat gitu. Terus habis itu siang dan malam itu kira-kira dibagi dua. Misalkan kalau matahari posisi di sini, berarti sini lagi siang, benar nggak? Iya, benar. Oke. Kira-kira matahari kalau siang kira-kira di sini nggak ya? Yang paling misalkan paling teriknya gitu. Yang siang paling terik sini ya. Misalkan nih ya, matahari geraknya ke sini misalkan. Berarti di sini pagi ya kira-kira ya? Iya, benar. Di sini udah sore ya, menjelang malam ya, karena matahari geraknya. Sore ya. Sekarang saya tanya gini, Mas. Ini logika sederhana, mudah-mudahan kita nancep nih sini nih. Jadi di sini ini gelap ya, Mas ya. Daerah sini gelap ya, karena masih malam kan. Iya. Oke. Sekarang pertanyaan saya gini, Mas. Daerah sini kan terang nih, pagi dia. Ya benar pagi ya sini ya. Daerah sini. Pagi. Ini jaraknya kan sama matahari segini nih, Mas. Aku biar nggak nyoret-nyoret ini bingung juga gimana ya melambangkannya. Maksud saya gini loh. Ini kan jaraknya sama matahari segini ya kan. Ini pagi kan. Iya. Pertanyaan saya, kenapa daerah sini kok gelap? Nah, gitu loh. Padahal matahari kalau ke sini lebih dekat, kenapa dia nggak menerangi sini? Iya. Pertanyaan cuma itu, Pak? Iya. Coba tolong bisa dijawab nggak? Sampean sebagai orang bumi datar misalkan. Ya, benar, Pak. Pak Ivan ya, Pak? Ya. Nah, ini kan kita istilahnya apa ya, saling menyampaikan argumen kita, mana yang lebih masuk akal, mana yang lebih logis lah. Betul. Nah, Pak Ivan kira-kira sudah mengukur atau belum itu diameternya berapa, Pak? Oke, gini aja. Saya kalau diameter bumi bulat, saya tahu. Nah, iya, sama, Pak, sama. Jadi itu sama nanti. Sama ya. Berarti ini diameternya dari sini sampai sini ya. Ini diameternya ya. Iya. Berarti ini 12.700 seingat saya kilometer. Benar ya kayak gini ya? Salah, Pak. Berapa? Itu jari-jarinya itu. Jadi setengah diameter ya. Itu kurang lebih 10.000. Oh ya udah, kalau gitu diameternya anggapnya 20.000 ya? Ya, kurang lebih seperti itu. Oke, kurang lebih. Nggak apa-apa. Oke, terus apa yang mau dijelaskan, Mas? Nah, terus kelilingnya itu menurut bumi bulat berapa, Pak? Bentar, saya nanya keliling bumi bulat atau keliling bumi datar? Ya nanti itu sama, Pak. Soalnya itu keliling ada kesamaan. Keliling bumi bulat ya. Ini soalnya katulistiwa. Oke, bumi bulat ya. Bumi bulat kelilingnya. Keliling itu kita lambangkan K. Ini yang katulistiwa, Pak
Panjang Katulistiwa Panjang atau Katulistiwa. Iya, sama, keliling itu kan. yang keliling muternya. Keliling. Saya gambarkan di sini. Jadi gimana? Penggambarannya kan gini, karena buminya bulat, nggak kelihatan kan garis belakang. Ya benar Pak, ya. Sebetulnya sama aja dengan apa itu Sama. ini kan sama juga. Kalau bulat Ya. itu yang penting berkeliling. Itu adalah 40.000 kilometer. Nah, kalau bumi bulat. Ya, benar Pak. Benar. Nah, terus menurut flat earth, menurut bumi datar, itu ketinggiannya matahari berapa Pak? Yang Bapak ketahui? 50.000. 50.000 ya? Sorry, 5.000 ya. Aku nggak hafal. 5.000. 5.000. Oke, ketinggian matahari ya. Aku tulis ini biar nggak lupa. Kurang lebih 5.000. Oke, terus? Karena ini semua ada kaitannya Pak. Jadi nanti Ya, nggak semua. apa-apa. Pak Ikhwan tahu enggak dari mana diambil 5.000 itu? 5.000 dari permukaan tanah di bumi sampai ke matahari. Iya, maksudnya cara menghitungnya. Oke, gini ya, sekarang Nah, saya nggak ngomong cara menghitungnya, tapi pengukuran diukurnya dari mana kan gitu kan. Ini iya, ya, Pak. matahari kalau saya proyeksikan dari samping, maka kalau diameternya 20.000 berarti anggaplah jadi garis gini ya kalau dilihat dari samping ya. Nah, Ini kan 20.000 juga ya kan di sini. Oke, Mas ya, setuju ya. Ini kalau saya piringnya ini saya rebahkan, jadi kayak garis kan kalau dilihat dari samping, benar ya? iya Pak, iya, iya. Oke, Iya. ketinggiannya kalau segini 20.000 ya, berarti 5.000 itu berarti 10.000 segini, 5.000 kira-kira segini. Nah, benar ya? Mungkin lebih ini saya gambarkan di sini, Pak. Boleh, boleh. Karena kenapa apa 5.000 itu berdasarkan rumus logaritma, Pak. Nggak apa-apa, gini aja Mas. Saya nggak akan ngajak ngitung, tapi hasilnya aja kita bicarakan. Jadi itu nanti biar istilahnya kita paham ya. Kelihatan ya Pak? Ya, ya, masih kelihatan. Nah, kurang lebihnya gambarnya seperti ini ya Pak? Ya, boleh, boleh. Mataharinya ya Pak? Ya. Di sini malam. Mas, sebentar. Matahari kan harus berada di center daerah terang. Kalau dia minggir ke situ berarti terangnya nggak center lagi. Nah, gitu. Agak ke atas. Oke. Setuju. Katakanlah ini di Katulistiwa. Kan ini ada Katulistiwa. Ya, betul. Kasih putus-putus saja, Mas. Hapus dikit-dikit gitu. Pakai jari aja biar nggak gede-gede. Oke, itu Katulistiwa boleh. Nah, ini kan kurang lebih 10.000 kilometer ya Pak? Ya, setuju. Nah, ini matahari. Sorry, maaf. Sorry, tadi diameternya kan 20.000, Mas. Dari Kenapa? mana? Diameter buminya kan 20.000 tadi sampai bilang kan. Berarti kalau dari Katulistiwa ke pusat itu
5.000. Oh, Pak, keliru Pak. Yang benar ini Katulistiwa sampai sini 10.000 Pak. Oke, kalau gitu saya hapus ya. Ini biar nggak salah paham ya. Ini berarti 40.000 kalau gitu diameter dari lingkaran luar kiri sampai lingkaran luar kanan itu 40.000 ya. Ya. Kalau Bapak kurang mantap, nanti bisa dicek di Google Map. Itu nanti nggak apa-apa. Sementara saya percaya dulu sama sampean. Ini ketinggiannya 5.000. Mas, sebentar. Ini coba lihat gambar saya. Ini tulisannya saya ubah dulu biar nanti saya nggak kira. Iya. Ini 40.000 ya berarti ya sini benar ya? Kurang lebih. Ya nggak apa-apa. Saya tulis 40.000 juga kurang lebih. Tenang. Oke, 40.000. Oke, lanjutkan Mas keterangannya. Nah, cuma kemarin itu saya ukur kalau sampai Greenland itu sekitar 9.000 sekian. Nah, jadi kalau untuk sini saya ukurnya dari Pontianak ke Greenland itu sekitar 9.000 sekian. Nah, makanya ini mungkin saya buatkan 10.000 biar gampangnya. Nah, mungkin bisa disimak yang dari situ juga Pak, bahwa sinar matahari itu kan dia tingginya kan hanya 5.000 kilometer. Ya. Nah, 5.000 kilometer itu sangat jauh Pak. Oke, setuju. Itu sangat jauh. Karena kalau untuk ukuran kita ya, pesawat terbang itu rata-rata terbangnya itu hanya 10 km. Oke, ya nggak apa-apa, nggak masalah. Nah, jadi sinar matahari ini ya, dia 5.000, katakanlah 5.000 tingginya ya. Ya. Dia menyinari sampai sini. Ya Pak. Mas, mataharinya sebelah kanan, jangan dibelokkan. Mataharinya di situ. Oke. Ya. Matahari ini kan saya gambarkan ke atasnya itu 5.000 kan ya? Ya, betul. Nah, dia kalau menyinari sampai kutub utara, bahasanya ya. Pusat kutub utara ya. Nah, itu dia sudah kan dia dari atas Dari atas diagonalnya itu kalau dihitung itu sudah sekitar 10 km, 10.000 kilometer lebih. Ya, betul. Setuju. Nah, makanya sinarnya yang sampai di sini itu dia sudah istilahnya sudah tidak kuat. Oke. Tidak seperti waktu dia ke bawah langsung. Oke, setuju. Nah, pasti. Ya, oke. Saya gambarkan di sini ya, Mas ya. Nih. Ini di bawah langsung ini 5.000 km, gitu kan? Nah, terus kalau dia ke sini, sinarnya sudah. Bentar, Mas. Ini harus saya ubah lagi karena tadi di sini kan segitiga, Pak. Bentuk segitiga. Bentar. Saya gedein lagi ya ke sana 40.000-nya ya karena tadi kan 20.000 kan. Biar lebih kelihatan gambarnya saya gedein. 40.000 sampai sini ya kira-kira buminya. Terus bentar ini saya hapus dulu. Saya ambil tengah-tengahnya dulu ya, Mas. Ini tengah kutub utara ya. Ya, kutub utara itu, benar. Saya beri tulisan U itu. Terus garis khatulistiwa kira-kira di sini ya. Ya. Oke. Ya, benar. Di sini 10.000 ya. Saya tulis 10K ya, biar nggak panjang-panjang. Kalau segini 10.000, berarti 5.000 kira-kira segini ya? Iya, Pak. Iya. Benar. Oke, bagus. Sekarang kalau segini, kalau
dia nyinarin sini, pasti lebih terang dibandingkan dia nyinari ke sana, gitu kan? Nah, ya, seperti Nah, itu, Pak. anggaplah di sini sekarang di atas 10.000, anggaplah 12.000 ya. Kita kira-kira boleh nggak kayak gitu? 12.000 kilometer, boleh nggak? Saya Iya. debatkan nih, biar lebih jelas. Oke, saya setuju bahwa kalau matahari 12.000 kilometer itu udah maksimum ya. Habis itu di sini udah nggak mampu lagi dia menyinari, gitu kan kira-kira ya. Ya, ya benar, Pak, benar. Oke. Sekarang gini, Mas. Coba Mas Amar ke gambarnya sendiri sana. Berdiri aja, Mas. Ke belakangnya sampean. Ya. Oke, Mas, sekarang garis tengah itu, terus bagian bawah. Oke, ke kanan sedikit. Kanan. Nah, situ. Itu di situ masih di situ udah terang kan, udah pagi kan? Di sini, Pak. Ya. Di sini kemungkinan ya, ini kan kutub utara, Pak. Ya kan? Kutub selatan kalau menurut orang itu. Di sini kemungkinan masalah matahari itu tidak begitu, tidak kelihatan. Nah, paling yang kelihatan di sini. Katulistiwa ini. Sini sekitar sini ini paling kelihatan kalau kita apa ya? Kita bayangkan ya mungkin sekitar jam 3:30 atau jam 3 atau mungkin itu fajar shogit lah kalau mungkin bahasa namanya. Jadi terang, hanya terang tapi tidak kelihatan ininya. Itu Mas, kalau di garis itu Mas, itu garis matahari terbit Mas. Itu syuruk ya bahasa Arabnya saya kurang. Ya, masih bahasa biasa aja Pak. Oke, garis matahari terbit itu dilambangkan yaitu, jadi kiri kan gelap, kanan terang. Jadi garisnya udah jelas. Jadi sampean jangan ragu kalau mengatakan bahwa di daerah kanan itu udah mulai terang karena matahari udah terbit di daerah situ. Ya. Gimana Pak? Yang sampean arsir itu kan daerah sebelah kiri itu daerah gelap kan? Gelap Pak, gelap. Oke, gelap ya. Oke. Yang sebelah kanan, setengah lingkaran kanan itu daerah terang kan? Paling terang tentu yang tengah-tengah, tapi yang bawah juga sudah agak terang. Itu sudah pagi hari, seperti tadi kita setuju bahwa yang atas itu, coba lingkaran atas, setengah lingkaran. Di sana itu udah sore kan, udah matahari udah mau nggak kelihatan gitu kan, tapi masih kelihatan sehingga dia masih menerangi kan daerah situ. Yang gelap kan di bawah di sebelah kiri garis kan gitu kan Mas. Yang di sebelah kanan garis meskipun nggak seterang yang di tengah-tengah, tapi udah terang karena matahari udah terbit kan gitu. Benar nggak? Ya Pak. Oke, sekarang kita ambil kembali titik yang sampean tadi tunjukkan, yang sampean ragu di bawah tadi. Bawah. Sebentar Pak. Ini baterainya kok low. Sebentar Pak. Oke, nggak apa-apa. Oke Mas, sekarang kembali ke titik yang saya bilang tadi, lambangkan aja sama titik A gitu Mas, yang bawah. Nah itu ada titik A ya. Itu titik ya Mas, sebelah kanan itu ya, kanannya huruf A itu ya. Ini pas titik kan? Enggak, kanannya A. Nah itu ada hitam-hitam itu maksud aku. Oh iya. Saya ya udah, nggak apa-apa Mas, bikin titik aja di situ, nggak apa-apa. Oke. Nah. Nggak usah garis, maksud aku anggaplah itu titik A gitu, disilang kayak atau dibuletin gitu, nggak apa-apa. Misalnya A-nya di sini Pak. Oh, terserah. Pokoknya sebentar, mana sih buminya? Gambar buminya garisnya mana kok double itu? Itu kan hapus satu dulu. Oke, biar bagus. Oke, garis vertikalnya mentokkan sampai ke garis Mas. Garis vertikalnya itu.
Oke Mas, sekarang kita setuju ya bahwa yang diarsir itu sampai dengan garis tengah itu adalah yang sebelah kiri adalah daerah malam, yang sebelah kanan adalah daerah siang. Karena kena sinar matahari dia ya kan, yang sebelah kanan. Sekarang tolong gambarkan lagi titik yang ada huruf A tadi, bikin titik dulu, til, habis itu kasih huruf A. Agak masuk lah, jangan terlalu ke pinggir bumi gitu. Naik sedikit. Nah, segitulah, oke. Ya, oke. Itu titik A ya, kita kasih nama titik A gitu. Oke. Nah, Mas, kita kan setuju ya bahwa daerah kanan itu siang. Siang itu artinya ya masih pagi pun udah siang. Yang penting matahari udah kelihatan gitu loh, sebelah kanan. Ya, benar Pak. Nah, di situ A. Terus coba Mas yang berlawanan dengan huruf A, yang atas, ke atas, paling atas, bikin titik B, Mas. Kanannya. Kanan garis, Mas. Ini ya? Ya. Ini, Pak. Ya, agak turun sedikit kayak A tadi. B, kasih nama B lah, huruf B. Oke, di daerah A, sekarang matahari kan mutarnya ke arah ini kan, searah jarum jam ya kan, dia ke arah bawah, sehingga A itu sekarang sedang pagi hari, kira-kira jam 6.20 atau 6.30 setelah matahari terbit. Sedangkan di daerah B itu sudah mau maghrib, ya udah lepas asar kira-kira, kan seperti itu, benar nggak? Ya benar Pak. Oke, sekarang berarti daerah A itu namanya dia jam-jam 6:20 atau 6:10, matahari udah kelihatan kan, udah bersinar, meskipun sinarnya masih oren-oren atau masih kekuningan gitu kan pagi hari. Sama di B juga kekuningan karena udah sore hari, betul kan Mas? Ya. Nah, tapi nyampe sinarnya ya kan. Sekarang ayo kita hitung berapa jarak dari matahari ke titik A kira-kira Mas. Bisa nggak hitung? Nah, kalau ke titik A sini ya Pak. Ya. Ini kutub Pak ini. Nggak apa-apa. Kutub kan bisa merasakan siang hari dan malam hari. Iya. Oke, enggak. Kalau sampean ragu di situ, nggak apa-apa. Agak naik sedikit kira-kira. Jangan terlalu naik lah. Tengah-tengahnya aja. Nah, segitu. Nah. Oke, titik C di situ. Oke. Gambar titik, terus C. Titik, C. Oke. Sampean bisa nggak ngitung dari matahari sampai ke titik C itu jaraknya berapa? Ya kurang lebih ini sekitar 12-an. Sekarang jangan kurang lebih Mas. Ayo kita hitung dengan lebih akurat. Sekarang, sampean tarik garis lurus dari pusat lingkaran itu ke C. Tarik lurus garis. Bukan itu. Pusat lingkaran itu pusat kutub utara. Nah, oke. Tarik garis lurus sampai ke C. Ya. Nggak apa-apa, garis ini aja Mas, garis tegas aja nggak apa-apa. Tarik garis tegas. Oke. Kemudian ke mataharinya tarik garis tegas juga ke matahari. Ya. Oke. Sekarang gini Mas. Perhatikan dari Mas titik kutub utara tolong diberi huruf U, Mas. Oke, yang matahari dikasih huruf M aja, mataharinya M. Oke, sekarang dari U ke C, Mas, sama M ke C, kira-kira sama nggak kalau lihat gambarnya itu? M ke C, U ke C, kurang lebih sama. Oke, kurang lebih sama ya. Ayo sekarang kita hitung ya. Jadi gini, U waktu ke C itu dia memotong garis khatulistiwa kan? Iya. Oke, kalau gitu
dari U ke garis khatulistiwa itu berapa jaraknya, Mas? Dari U ke khatulistiwa. ke khatulistiwa ya, Pak? U ke C, U ke C. Garis UC. Khatulistiwa. Enggak, C ya? U ke C itu motong garis khatulistiwa kan? Iya. Di mana memotongnya? Di sini lah kira-kira. Ya udah jelas. Itu kasih aja huruf apa ya? Huruf D aja, nggak apa-apa D. Perpotongannya ya. Oke. U sampai D itu berapa, Mas, panjangnya? Hampir sama, Pak. Sama lah. Kan ini maksudnya ini kan sama, Pak. Iya, betul. Berapa berarti? Ya kurang lebih 10 lah. Oke, tulis, Mas. 10.000 situ, Mas. 10K boleh, 10.000 boleh. Oke. Sekarang Mas, C itu berada di kira-kira ya. Dia berada di tengah-tengah antara khatulistiwa sampai kutub selatan versinya orang FE kan. Benar nggak? Dia ada di tengah-tengah kan antara khatulistiwa sampai kutub selatan ya. Ya kurang lebih ya. Iyalah, anggap aja gitu ya. Nggak usah terlalu mendetail kali. Terus kalau dia berada di tengah-tengah, berarti jarak D ke C berapa kira-kira, Mas? D ke C ya. Kurang lebih 2000 sampai 2000 sekian. Mas, sekarang itu jawaban sampean salah. Sekarang saya tunjukkan salahnya di mana. Sekarang gini, Mas. Pas ini. Kenapa? Ini pas tengah-tengah di antara ini. Iya, betul. Berapa sih? Kurang lebih 45 sampai 5.000. Berapa? 4.500 sampai 5.000. Tulis aja 5.000, Mas. Gampang kan? Kan kalau tengah-tengahnya 10.000 kan 5.000. Oke, sekarang dari U ke C berapa, Mas? Sekarang udah tahu kan? Iya, 15. Oke, 15 ya. Mas, 15.000 itu lebih besar kan dibandingkan 12.000. Iya. Kalau tadi 12.000, saya ini belum mempertimbangkan ketinggian matahari loh. Kalau kita ambil diagonalnya, itu nanti jaraknya bisa menjadi 17.000. Tapi nggak usah jauh-jauh lah. Dari situ aja dulu ya. Udah 15.000, itu matahari sinarnya udah mencapai, ya kan? Kenapa yang tadi 12.000 kok sinarnya udah nggak nyampe, yang ke arah itu, mendatar tadi itu? Nah, kalau ini kan ini, Pak. Ini perkiraan ya, Pak. Perkiraan. Ya. Terus untuk sinar, nah, seumpama ini katakanlah ya, katakanlah dia hanya mencapai 10 ya. Paling dia hanya sampai 10. Nah, ini pun dia tidak terlalu terang, Pak. Nggak apa-apa, nggak terlalu terang, tapi kan nggak gelap. Tapi yang diarsir sebelah kiri itu gelap semua loh tadi. Iya, gelap. Iya, makanya. Kok nggak adil sampean? Bukan gini, Pak. Sebentar ya. Bukannya nggak adil. Tetapi memang dia itu sinarnya itu tidak sampai melebihi ini, terusan dia pun paling hanya sekitar segini, Pak. Loh, tadi kan kita udah setuju bahwa daerah sebelah kanan itu terang. Terang itu artinya cahaya matahari sampai, ya kan? Ya. Nah, sekarang coba, Mas, jujur aja berarti ya. Kalau sinarnya itu artinya terang gitu. Sebentar, Pak. Ya. Bapak kalau lihat kira-kira sinarnya ini, sinar matahari ini persis lurus seperti ini apa enggak, Pak? Iya, persis. Kok bisa? Ya, kan itu yang digambarkan di orang-orang FE seperti itu. Enggak.
Bukan gitu Pak, maksudnya gini, kita semua tahu lah kalau cahaya ini seumpama ini katakanlah 10 km, sini pun dia akan 10, sini 10, 10, 10, 10. Oke. Sekarang saya mulai nangkep dengan pemikiran sampean. Sekarang matahari itu hanya bisa menerangi dalam sejauh 10.000 kilometer, ya kan? Ya. Coba sekarang bikin titik-titik sekitar matahari yang besarnya 10.000 kilometer. Ayo coba. Taruh di titik atasnya dulu nggak apa-apa. 10.000 di mana? Di sini ya. Di sini ya, Pak. Pas lurus di atasnya pun boleh. Kira-kira. Ini nanti di sini lah. Ya. Nah, di sini. Oke, sekarang hubungkan titik-titik itu Mas menjadi lingkaran. Oke. Ini katakanlah kekuatan cahaya ya, Pak? Ya, betul. Oke, makin jelas sampai sini, Mas. Jadi sekarang gini, perhatikan ya, bahwa titik C, titik A, apalagi titik A ya, itu kan semakin jauh dari matahari, sehingga akhirnya menjadi gelap daerah situ ya kan. Seperti itu kan menurut sampean kira-kira. Nah, kenyataannya apa yang digambarkan di channel FE101 itu nggak kayak gitu gambarnya, nggak kayak sampean yang di sekitar matahari berbentuk bulat. Dia itu setengah lingkaran. Sampean kalau nggak percaya, saya tunjukkan videonya sekarang juga. Saya udah download videonya semua. Nah, kalau mengenai sinarnya itu membelah sampai simetris itu enggak, Pak. Kalau masalah FE itu ada beberapa video, ada yang dia videonya seperti sini hanya muter-muter, hanya aku pakai senter. Nah, dan kurang lebih seperti itu, Pak. Cuma kalau sampai lurus ini enggak, Pak. Saya juga berpikir logis ya. Ini, jadi posisinya seperti ini. Oke Mas, nggak apa-apa. Sekarang gini ya, saya kasih tahu kenapa saya bilang garisnya itu sebetulnya tegas. Siang dan malam itu sebetulnya udah jelas. Cuman saya kasih tahu aja, orang FE sendiri itu sering kebingungan kalau menjelaskan, sehingga setiap orang ketika saya tanya itu jawabannya selalu berbeda. Nah, itu kesimpulan saya pertama ya. Terus sekarang gini, dari gambar yang sampean buat itu ya, berarti titik C, titik A itu dia gelap, ya kan? Setuju? Iya, iya benar. Gelap kan? Berarti malam ya? Iya. Oke, malam. Sekarang kita harusnya nyari petanya. Sebentar, aku ambil peta. Aku kan udah ngeprint, udah mencetak petanya ya. Sebentar, aku ambil. Aku sebetulnya ada sesuatu yang mau tak sampaikan, tapi terus terang cara penyampaiannya itu mungkin nggak semudah yang berjalan di kepalaku gitu kan. Sekarang aku gini aja. Matahari, anggaplah gini ya, matahari kalau di sini. Oke, sebentar. Aku tak stop share dulu. Kita balik lagi ke sini deh, Mas. Ke gambar sini. Jadi tadi matahari itu hanya sampai di sini kan? Ya, sampai di kutub utara. Dia nggak bisa lagi ke arah sana, betul nggak, Mas? Nggak kelihatan lagi. Sinarnya berhenti sejauh ini. Mungkin bisa agak didekatkan, Pak, biar nggak terlalu jauh. Nah, ya oke. Jadi matahari hanya bisa nyinarin sampai sini kan, menurut sampean tadi kan? Iya. Nah, sekarang gini aja deh, saya tanya, kenapa matahari nggak bisa nyinarin sampai sini? Atau nggak usah ngomong, kenapa orang yang berdiri di sini nggak bisa lihat matahari yang posisinya di sini? Gitu aja. Ya itu karena 5.000 itu, Pak. Karena 5.000. Oke. Nah. Kalau 5.000, Mas,
kira-kira apa yang menghalangi orang di sini sehingga nggak bisa lihat matahari yang tingginya 5.000? Kan atas sampean 5.000 itu sangat tinggi kan? Iya. Kenapa orang yang berdiri di sini nggak bisa lihat matahari yang tingginya 5.000 meter gitu? 5.000 kilometer. Apa yang menghalangi orang di sini sehingga nggak bisa lihat matahari ada di sini? Tingginya 5.000 meter dan jauhnya kurang lebih 10 sampai 11 Ini ribu kan udah kilometer. 12. Ini kan udah 12 kilometer. 12.000 kilometer. Anggaplah di sini 15.000 kilometer. Kenapa orang yang jaraknya 15.000 kilometer nggak bisa lihat matahari yang ada di sini? Padahal Ya. ini kan udara kan. Kalau dia tarik lurus, cahaya jalannya lurus kan, Mas? Nah, harusnya bisa lihat dong gitu kan. Ya. Sebentar, Pak. Nah, nggak apa-apa. Sebenarnya pertanyaan itu sudah ada di kehidupan sehari-hari, Pak. Iya, ya, nggak apa-apa. Silakan dijelaskan. Pak Ikhwan ya? Iya. Pak Ikhwan, pesawat terbang itu kan kurang lebih sekitar 10 km ya, Pak? Pesawat terbang 10 km, oke. Nah, seumpama kita kecilkan lah, ya, 10-nya ke bawah ya, mungkin terus jarak bawah, artinya yang lurus ke bawah pesawat ya 10 km ke bawah itu kalau kita tarik katakanlah 20 km atau jarak berapa ya? Kurang lebih 30 lah. Iya. 30 meter. Iya. Atau lebih dari itu. Oke. Nah, lanjut. Maka itu pesawat tidak seperti kelihatan lebih besar. Makin mengecil kelihatannya kan. Iya, padahal itu jarak katakanlah mungkin dari Mojokerto ke Jombang lah. Itu kan itu ada kalau 30 km mungkin ada ya. Ya. Nah, itu pesawat itu pun sudah tidak kelihatan seperti wujudnya besar itu enggak. Itu pasti mengecil. Oke, setuju. Nah, dan bayangkan lagi kalau mungkin ya itu jaraknya ribuan. Kalau Surabaya sampai Jakarta itu kan mungkin sekitar 400 sampai berapa itu? Itu sudah pasti tidak kelihatan dan itu faktornya ya mungkin karena jauh juga. Nah, mungkin ada faktor-faktor lain entah itu awan atau apa. Nah, itu yang menjadikan dia tidak kelihatan. Oke. Terus seumpama kita punya laser ya. Iya. Nah, laser itu kekuatannya ya. Itu kalau dari katakanlah Batam sampai Medan itu tidak tahu ya. Itu masih kelihatan apa enggak ya. Padahal itu jaraknya kan mungkin tidak sampai ribuan gitu. Apalagi yang di kutub yang bagian malam itu 10.000 lebih. Padahal sifat cahaya itu kan sama, hampir sama lah kekuatannya dia. Nah itu aku agak bingung. Yang terakhir tadi gimana, Mas? Coba diulang lagi. Kenapa? Matahari tadi kan tingginya 5.000 km gitu kan orang SE bilang. Oke, terus?
terus itu yang dipertanyakan kan orang yang bagian malam itu kenapa tidak bisa melihat kan ya? Iya. Itu karena jaraknya yaitu sekitar 12.000. 12.000 kalau diperkirakan ya Pak. Itu Mbak, kemarin saya versi Google Map ya. Iya, iya. Oke, sampai Jayapura itu 5.000 kilometer Pak. Oke, nggak apa-apa. Terus lanjut. Papua Nugini kemungkinan kisaran 7.000 sampai 8.000-an lah. Apalagi sampai 10.000 atau lebih. Itu pasti kalau di Batam itu ada berapa kisaran 5.000-an lah, atau mungkin di atas itu pun mungkin tidak kelihatan, Pak. Oke. Oke, aku intinya sampean bilang makin jauh maka akan semakin mengecil, pada akhirnya nggak kelihatan gitu kan. Iya. Jadi matahari harusnya nggak tenggelam tapi mengecil sampai nggak kelihatan kan gitu kira-kira ya. Iya. Nah sekarang kenyataannya coba sampean amati kalau sore hari kelihatan nggak matahari bentuknya mengecil lalu hilang. Soalnya apa? Kalau saya tiap hari melihat ya, matahari itu terbit, dia naik gitu dari timur, kemudian kalau sore itu di arah barat, dia tenggelam. Dia nggak pernah kelihatan mengecil kayak, kan sampean bisa membedakan ya, barang menjauh sama barang tenggelam. Beda kan kelihatannya. Ya. Kalau menjauh pasti kelihatan kecil kayak pesawat tadi sampean bilang. Kalau semakin terbang makin jauh kan makin mengecil kan. Kereta api makin menjauh dari kita di rel gitu. Perhatikan makin mengecil. Tapi matahari coba pernah nggak kelihatan makin mengecil? Ya memang seperti itu Pak. Setahu saya memang tidak berubah sampai mengecil itu enggak. Jadi mungkin bisa diartikan menjauh itu bisa. Mungkin kalau masalah mengecil itu kan gambaran saya ya. Jadi sama saya ibaratkan pesawat yang logika sampean itu benar. Logika sampean benar, 100% benar. Barang kalau menjauh itu akan kelihatan makin kecil. Itu sampean jangan memungkiri ini logika sampean yang sudah benar itu. Benar itu. Memang kenyataan seperti itu, Pak. Nah. Terus untuk matahari itu ya memang dia mungkin besar ya, Pak. Besar terus jauhnya itu 5.000 kilometer. Jadi dia untuk kemungkinan mengecilnya itu tidak sampai katakanlah awalnya itu kelihatan seperti pintu terus mengecil sampai segumpal seperti sekepal tangan itu enggak seperti itu. Tapi mungkin kecilnya hanya beberapa senti, Pak, atau mungkin hanya beberapa mili. Seperti itu, Pak. Habis itu terus tenggelam. Belum sempat mengecil terus tenggelam. Sebentar, Pak, saya tak balas WA, sebentar. Oke. Oke, Pak, lanjut. Oke, Mas. Coba ya kita uji logika sampean tadi. Sebetulnya sampean itu kalau melogika sesuatu itu udah benar. Sekarang gini ya, semua barang kalau menjauh pasti akan mengecil sampai benar-benar menghilang. Setuju nggak sih? Sekarang gini, sampean ambil buah jeruk segini ya. Habis itu buah jeruk itu taruhlah di atas mobil atau apa. Suruh mobil itu menjauh sampai jauh sekali kan akhirnya nggak kelihatan jeruk itu kan. Iya. Nah sekarang ada sebuah pesawat yang jauh lebih besar dari jeruk. Ya. Kemudian pesawat itu terbang, makin jauh lama-lama nggak kelihatan, benar nggak? Iya. Padahal besarnya pesawat tadi itu mungkin 1.000 kali lebih besar atau 2.000 kali lebih besar daripada jeruk gitu kan.
Benar nggak? Nah sekarang matahari yang katanya diameternya 5.000 km kalau menurut orang FE pun sama Bukan saja. diameter itu, tapi Apa? ketinggian. Enggak. Ketinggian. Diameternya 5 km katanya. Diameternya. Setuju nggak sampai ini? Kalau itu saya belum dapat info ya. Kalau Nah, di channel masa FE udah disebutin bahwa diameternya matahari adalah 5 km. Nah, mungkin nanti saya cek lagi kalau Kalau masalah. nggak salah 5 km atau 50 km. Intinya begini, Mas. Intinya Iya, oke. nggak peduli berapapun ukurannya, sesuatu itu kalau semakin jauh sampai dia nggak kelihatan, itu pasti dia akan mengecil sampai benar-benar hilang. Tapi dia kalau matahari itu kata sampean karena saking besarnya sehingga mengecilnya hanya kelihatan sedikit, lalu hilangnya itu hilang tenggelam, kan jadi nggak adil. Kalau pesawat tadi nggak kelihatan tenggelam, dia makin jauh makin nggak kelihatan. Tapi kenapa kalau pas matahari hanya baru menyusut sedikit terus tenggelam gitu? Nah kenapa gitu? Nah, itu mungkin sama Pak. Sebenarnya sama seperti pesawat itu Pak. Nah, pesawat itu kan dia juga menjauh Pak, menjauh dan dia juga mengecil. Nah, tetapi kita juga lihat ya, seumpama ya, pesawat itu dia berada di ketinggian 10 km, itu dia hilangnya pun tidak terlalu berubah bentuk langsung menjadi kecil itu Pak. Enggak. Jadi seumpama 10 km itu kita bayangkan masih sebesar pintu lah, atau mungkin berukuran satu truk kecil lah, atau mobil lah, seperti mobil Avanza atau mobil apalah. Itu dia seumpama dia terbang menghilang, itu pun dia tidak langsung mengecil jadi sampai katakanlah separuh atau mungkin sampai kecil, enggak seperti itu Pak. Oke. Dan itu langsung menghilangnya enggak langsung dia kecil, enggak. Hilangnya di mana Mas? Kira-kira kan kita coba suatu saat sampean ke dekat bandara ya, habis itu pesawat itu terbang, kira-kira hilangnya itu di arah mana? Di balik awan kah atau apa gitu? Sampai nggak bisa lihat lagi gitu. Ya, kita lihat Pak, kita lihat dulu. Kalau itu kan yang sering sampean lihat apa? Yang pernah memperhatikan nggak pesawat lama-lama hilang itu hilangnya karena apa? Karena ketutupan awan atau apa gitu? Nah, ada yang ketutupan awan, ada yang karena jauh. Nah, karena jauh itu berarti makin jauh makin kecil kan? Nggak mungkin tiba-tiba makin jauh masih kelihatan nih sekitar 2 cm, tiba-tiba pelas hilang nggak ada lagi gitu. Iya. Dia akan makin mengecil sampai nggak benar-benar nggak bisa dilihat mata lagi, benar nggak gitu? Iya, tetapi menghilangnya pesawat itu bukan dari bentuk yang katakanlah seukuran mobil, terus dia hilang menjadi seukuran semut bola, itu enggak. Atau mungkin lebih kecil dari bola, itu enggak. Dia menghilangnya seukuran berapa kira-kira? Ya masih seukuran mobil, tapi dia enggak terlalu besar daripada waktu kita lihat di atas itu. Oke. Kalau pesawat ya, pesawat dari atas dia akan mendatar, anggaplah mendatar ya jalannya ya. Dia pengecilannya kira-kira setengahnya enggak, Mas? Dari ketika kita lihat di atas sampai dia menghilang tadi itu ukurannya menjadi setengahnya waktu kita lihat di atasnya. Separuhnya kira-kira. Nah, itu kalau saya perhatikan ya Pak. Itu kemungkinan tidak sampai kalau setengahnya itu. Kalau untuk melihat kita ya.
dari katakanlah dari bandara itu sampai dia menghilang itu tidak sampai katakanlah kita membayangkan 10 meter terus tiba-tiba jadi 5 meter. Terus Nah, nanti ya terus hilang gitu itu ya. hilangnya itu mungkin salah satunya apa ya? Karena jauh itu bisa, atau mungkin karena ketutupan atau karena hal lain. Yang pasti dia menjauh. Cuma kalau masalah dia sampai kecil sampai kecil seukuran separuh itu kemungkinan enggak seperti itu. Mungkin itu bisa diamati lah. Ya udah, nanti kapan-kapan cobalah kita PR untuk kita berdua ya. Sama-sama kalau ada pesawat lewat coba kita lihat. Kita juga nggak pernah memperhatikan benar-benar kapannya. Nah, terus itu kan juga nanti akan berpengaruh, Pak. Seumpama katakanlah gini. Kita ya, katakanlah apabila ada helikopter itu ketinggiannya katakanlah 1 kilometer. Anda usah jauh-jauh lah, 100 kilometer, 100 meter lah di atas. Kan biasa kan helikopter itu. Ya. Nah, itu nanti dia apabila menghilang itu proses mengecilnya itu berbeda dengan helikopter yang dia naik tingginya itu 1 kilometer. Dia proses menghilangnya itu beda. Oke. Kalau kita pandang itu gimana menurut Pak Iwan? Gini aja Mas, di Batam ini kadang-kadang ada helikopter lewat ya. Nanti kalau saya ngomong pun nanti sampean bisa aja menyanggah enggak gitu kan. Jadi kita akan buktikan pakai saya akan coba rekam. Kalau di kamera kan enak tuh bisa ngomong jelas kan. Jadi waktu rekaman dia lewat di atas, kemudian sampai dia menjauh, kita akan lihat, kita akan ukur videonya kan kita potong di frame-frame gitu. Lalu kita akan hitung apakah dia sampai setengahnya atau tidak ketika sampai dia nggak kelihatan oleh mata kita gitu. Jadi objektif ya. Mata kan kadang mata ini tergantung pikiran. Besar dan kecil ini kan kadang pikiran kita kan. Jadi kalau nanti kamera yang nangkap itu kan objektif. Kamera yang nangkap nanti coba saya rekam. Kalau perlu saya sekali-sekali ke daerah bandara, kita perhatikan yang maksud sampean kan ini kan helikopter yang misalkan dia terbang mendatar ya kan. Dia kan bukan terbang dari bawah ke atas ya. Waktu mendatar bagaimana proses menghilangnya dia sampai nggak kelihatan kan gitu ya. Apakah pengecilannya itu sedramatis yang saya bilang tadi sampai kelihatan kecil gitu ya nggak? Nanti kita buktikan pakai ini ya rekaman real aja ya biar nggak subjektif gitu ya kan. Nah, oke Pak, siap. Mas, kayaknya udah kemalaman nih Mas. Jadi insya Allah kita sambung kapan-kapan lah ya. Aku terus terang susah bangun aku kalau ini kemalaman tidur. Sebenarnya masih banyak sekali Pak ini yang nggak apa-apa. Anggap aja ini kawan ngobrol. Kayaknya sih ini Mas, aku yang ini kayaknya tadi kita kacau-kacau di depan kan. Kayaknya kalau ditayangin di YouTube nggak enak. Nanti terlalu banyak ngedit terus ruwet, habis itu terlalu banyak interupsi. Nanti nggak ditayanginnya pun nggak enak, diomelin penonton. Nanti suatu saat kita coba refresh aja ya. Jadi kita siapin materi yang nanti handphonenya sampean coba dites-tes atau laptopnya gitu sehingga nanti bisa lancar gitu ya. Nah, ini berarti maksudnya gini Pak, berarti kita antara kesepakatan pembahasan intinya itu belum sampai apa-apa ya ini. Ya belum. Ya ini, maksudnya aku belum bisa meyakinkan sampean juga logikanya belum bisa saya terima.
Tapi kan nggak apa-apa. Seperti tadi saya bilang di awal, bisa aja pada akhirnya kita tetap nggak sepakat gitu. Nggak apa-apa kan. Ini sebenarnya saya juga saya minta pertanyaan, Pak. Silakan. Nah, ini mengenai ini kan masih seputar pergantian siang dan malam kan, Pak? Iya, iya. Nah, itu kalau menurut Bung Bulat itu apakah sinar matahari itu simetris? Jadi seperti garis lurus ini yang saya buat ini. Tapi kalau seperti itu pun kenapa kok itu yang di Katulistiwa, yang di Greenland itu tidak apa ya istilahnya, ada sebagian yang dia terjadi cuaca dingin atau jadi es gitu loh. Oke, gini Mas. Sebentar ya, aku ambil globe dulu ya, bentar. Jadi ini Mas, aku ngomongin tentang YouTube itu. Kita kalau bikin video itu, saya kalau videonya kurang to the point, terus terlalu bertele-tele, itu kadang saya sendiri kalau bikin video itu kadang harus ngulang-ngulang gitu. Kadang sampai ngulang 3 kali gitu. Kalau soalnya apa, kalau nggak kastes gitu ya, kalau Raja bilang, itu penontonnya banyak yang komentarnya itu aneh-aneh. Jadi ngata-ngatain kita malah. Ini Mas ya, bumi ini saya putar ya, saya putar gini. Nah, kenapa globe itu digambarkan miring seperti ini? Jadi kalau seringkali digambarkan di TV itu kan lurus begini kan, tapi kalau globe kenapa selalu miring gini? Ya kelihatan miring. Iya Pak ya. Nah, misalkan anggap ya matahari ada di sini nih. Tentu saja sangat jauh ya kalau teori bumi bulat, sangat jauh ya, sangat jauh di sana. Nah, perhatikan bahwa ini kan bumi kan miring gini ya. Kalau matahari dari sini Mas, yang sekarang daerah yang paling dekat dengan matahari mana? Ya daerah sini, ya kan? Iya. Daerah sini. Sehingga daerah sini ini menjadi musim panas. Nah, ya benar Pak. Kalau diputar pun gini, lihat. Selalu daerah yang dekat kutub selatan ini selalu musim panas karena dia matahari dari sisi sini. Perhatikan, saya putar. Nah, bumi itu berevolusi, ya kan, berevolusi. Terus dia akan pindah ke sana, sini kan. Habis itu dia berada di sebelah sana matahari, jadi dia berada di sebelah sananya matahari. Jadi matahari sekarang berada di sini, gitu ya. Karena dia berputar. Matahari bisa di selatannya, bisa di utaranya, ya. Nah, kalau matahari sekarang posisinya di sini, ya bumi berada di sebelah kirinya matahari, ya kayak gini ya. Perhatikan. Kalau matahari di sini, maka yang paling dekat itu daerah sini ya. Lihat, daerah sini ini belahan bumi utara, yaitu daerah Eropa, kemudian Amerika Utara, termasuk apa tadi sampean bilang Greenland ya. Nah, Greenland ini yang bagian utaranya, karena matahari ada di sini, perhatikan. Kalau dia muter terus, perhatikan, muter sini. Daerah sini ini itu bisa ngelihat matahari terus karena matahari kan besar berada di daerah sini. Makanya ketika puncak musim dingin itu sekitar Desember misalkan ya. Daerah kutub utara sana itu ada daerah yang tidak pernah mengalami malam. Dia selalu siang hari. Bisa dipahami ya, Mas? Itu gimana prakteknya sinarnya Pak kalau tidak pernah mengalami? Perhatikan ya, ini kan miring kayak gini kan. Miring ya. Terus matahari datang dari tangan kanan saya ya.
Ya, ya. ke arah sini, ya kan? Kan dia menyinari seluruh belahan. Perhatikan ya, belahan Ya, bumi ya. sini. Ya, Ya, ya. segini ini diterangi. Nah, kutub utara ada di sini. Mau saya putar ke sini, kutub utara selalu dapat sinar dari sini, benar nggak? Iya, nangkep Pak, nangkep. Itulah makanya terjadi matahari yang tidak pernah tenggelam di bulan Desember, Mas. Nah, terus sebaliknya, ketika posisi bumi di sebelah sini, ya, kemudian matahari tadi kan sebelah sini kan, nah, matahari itu menyinari ke belahan sini. Perhatikan ya, belahannya itu segini, dari sini sampai sini. Dari sini sampai sehingga kutub utara ini tidak pernah melihat matahari selama mungkin beberapa minggu atau beberapa hari. Karena dia di kutub ini tetap dia berada di belahan gelap. Dari sekitar. Sebaliknya, daerah kutub selatan itu mengalami matahari yang tidak pernah tenggelam. Ini di bulan Juli. Jadi gantian. Di bulan Juli itu matahari tidak pernah tenggelam di bulan. Ya, nangkap Pak. Mas, ini bateraiku udah mau habis ini. Oh, alah. Nggak apa-apa. Nanti dilanjut lagi, nggak apa-apa. Oh, ya, oke lah Pak. Sebenarnya masih banyak lagi Pak. Saya pertanyaan yang selama ini juga belum pernah dijawab oleh bumi bulat Pak. Iya, Mas. Ini aku nggak bisa lama-lama. Saya minta kasih waktu 1 menit aja untuk ini menyampaikan sesuatu kalau ada yang mau disampaikan. Oke. Nah, katakanlah gini Pak. Kan bumi itu bergerak ya Pak, atau berputar menurut sampai jangan membahas lagi karena udah nggak cukup waktunya. Ini baterai saya udah tinggal beberapa menit aja. Nanti aku nggak bisa nge-save ini nanti. Nanti boleh kontak lagi lain kali. Oke, siap Pak. Terima kasih atas waktunya. Sama-sama. Besok pasti Pak. Kenapa? Besok kita lanjut lagi. Ini waktunya janjian dulu ya, karena saya kadang harus bahas topik lain juga, bikin video lain gitu ya. Iya benar. Kapan-kapan nggak harus besok lusa pun bisa. Kapan sama-sama luang ya. Iya, pas kita sama-sama longgar Pak. Soalnya kan saya juga masih punya beberapa pertanyaan yang mengganjal. Boleh. Saya juga senang aja kok melayani. Ya, oke gitu ya Pak. Terima kasih waktunya ya Mas. Ya. Terima kasih, monggo. Warahmatullahi wabarakatuh.